Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi di sini bersama Ustazah Nopi. Kali ini kita akan belajar IPA ya anak-anak. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah berdoa, kalian persiapkan ya buku paket kalian. Hari ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat benda. Sudah siap anak-anak? Ayo mari kita belajar bersama. Wujud dan sifat benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Seperti itu anak-anak. Jadi ada benda padat, cair, dan benda gas. Yang akan kita bahas pertama adalah benda padat. Contohnya ada batu, kayu, dan batu bata. Seperti yang ada di gambar anak-anak. Jadi ada batu, kayu, dan batu bata. Dan selanjutnya adalah sifat benda. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Kalian bisa lihat seperti yang ada di gambar. Pensil tetap berbentuk pensil. Dan yang kedua, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya, kita bisa mengubahnya dengan cara yang pertama, yaitu menekannya, memotong, memukul. Nah, menekan, memotong, dan memukul. Seperti contoh sebuah lemari ini. Kayu yang dibentuk menjadi sebuah lemari. Lemari itu berasal dari benda padat, yaitu kayu yang dibentuk. Dan ini tanah liat yang dibentuk menjadi vas bunga. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas, ya benar, kita akan membahas benda cair. Benda cair, contoh benda cair adalah air. Benar. Selanjutnya ini gambar apa? Ya, minyak goreng. Dan selanjutnya ini gambar apa? Madu. Benar sekali, ini adalah contoh benda-benda cair. Air, minyak goreng, dan madu. Selanjutnya, sifat-sifat benda cair. Bentuknya sesuai dengan wadah. Bisa kalian lihat di sini. Ada air yang di dalam wadah gelas, mangkok, dan botol. Nah, air bentuknya sesuai dengan wadah. Ketika ditaruh di dalam gelas akan berbentuk gelas, ketika ditaruh di dalam mangkok akan berbentuk mangkok, dan ketika ditaruh di dalam botol akan berbentuk botol. Nah, itu tandanya bentuknya sesuai dengan wadahnya. Seperti itu anak-anak. Dan yang kedua, volume zat cair itu tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanyalah bentuknya, sedangkan volumenya tetap anak-anak. Jadi volumenya tetap, yang berubah hanya bentuknya saja. Dan yang ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contohnya aja nih, ada gambar air terjun tuh, video air terjun yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi mengalir ke tempat yang lebih rendah ya anak-anak. Selanjutnya, permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Contohnya nih, ada botol. Meskipun botolnya dimiringkan, tetap permukaannya datar. Air dalam botol tetap datar meski dimiringkan, seperti gambar. Kalian bisa lihat ya anak-anak. Coba kalian lihat, tetap datar kan permukaannya. Dan yang kelima, dapat melarutkan benda. Nah, contohnya kalau pagi-pagi kita mau ngeteh, mau minum teh pakai gula. Nah, gulanya akan larut di dalam air teh karena air teh bersifat cair, jadi dapat melarutkan benda. Gula larut ketika dimasukkan ke dalam air sehingga air tehnya berubah menjadi, ya benar, menjadi manis seperti Ustazah Nopi. Selanjutnya yang keenam, dapat meresap melalui celah kecil. Nah, kalian bisa lihat ini adalah gambar kompor. Nah, kompor minyak tanah. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang benda gas. Nah, contoh-contoh benda gas apa saja ya? Ini ada gambar balon. Ya, udara, asap, dan
uap air. Itu adalah contoh-contoh benda gas, udara, asap, dan uap air. Jadi ingat ya anak-anak. Nah, sifat benda gas, bentuk dan volumenya tidak tetap. Nah, jadi bentuk dan volumenya tidak tetap. Bentuk dan volume benda gas berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contoh, nih ketika kita meniup balon, balonnya akan berbentuk sesuai dengan bentuk balon. Jadi udara yang mengisi akan sesuai dengan bentuk balon yang ada. Tuh ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya 2, dan ada yang 1. Jadi seperti itu. Yang kedua, menempati ruang. Nah, contohnya nih, ketika kita meniup balon, nah, udaranya akan menempati ruang balon sehingga balon akan mengembang. Nah, dan kita juga kalau misalnya kita menyemprotkan pengharum ruangan di dalam kelas kita, nah pengharum ruangan itu akan membuat kelas kita menjadi harum. Itu berarti menempati ruang kelas, wanginya menyebar dan menempati ruang kelas. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, menekan ke segala arah. Contoh nih, kita meniup balon. Udaranya akan masuk dan akan menekan ke segala arah sehingga balon yang tadinya kecil akan menjadi membesar karena udara masuk dan menekan ke segala arah. Seperti gambar yang ada di sini kalian lihat. Seperti itu ya anak-anak, akan menekan ke segala arah. Kalian bisa mempraktekkannya di rumah menggunakan balon. Jika kalian memiliki balon ya anak-anak, kalian bisa melakukan percobaan. Benar nggak sih udara menekan ke segala arah? Nah, itu tadi adalah benda gas, benda cair, wujud, dan sifatnya serta contoh-contohnya. Kalian bisa belajar banyak lagi dengan membaca buku. Sampai jumpa anak-anak di video selanjutnya.